One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masuk materi baru ya, transformasi geometri. Nah ini di pertemuan pertama ini Miss akan bahas dua macam transformasi, yaitu translasi atau pergeseran dan refleksi, yaitu pencerminan. Simak baik-baik ya. Pertama, transformasi geometri itu apa sih? Transformasi itu kan perubahan ya. Jadi dia perubahan posisi ya, atau perpindahan dari suatu posisi awal menuju ke posisi lain. Nah, nanti kita permisalannya posisi awalnya itu X, Y, posisi lainnya X aksen. Nah, ini ada tanda petik di atas nih satu. Nah, kita bacanya X aksen, Y aksen ya. Jadi perubahan posisinya. Nah, pertama itu ada translasi atau pergeseran. Jadi dia menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi. Orientasi itu arahnya gitu. Nah, contohnya bidak catur. Nah, kalau kita mindahin catur itu kan cuma pindah posisi aja, bentuknya tetap, terus menghadapnya juga sama gitu ya. Nah, itu translasi. Lalu yang kedua itu adalah refleksi atau pencerminan. Nah, pencerminan ini adalah memetakan tiap titik suatu bangun melewati garis pencerminan. Jadi nanti ada garis pencerminannya. Nah, lalu kita cerminkan. Nah, kalau pada pencerminan bentuknya sama tapi orientasinya terbalik. Jadi kalau kalian misalkan ngaca tuh ya, kalau kita ngaca itu kan di depan kaca gambar kita itu kan tangan kanan misalnya yang kita angkat aslinya, tapi di bayangannya kita adalah tangan kiri. Nah, jadi orientasinya terbalik. Atau tulisan ambulans. Kalau kalian lihat tuh di ambulans seperti tulisan ambulansnya tuh terbalik. Tujuannya apa? Supaya mobil di depannya kalau lihat spion, nah itu terlihatnya tetap tulisannya benar ya. Kemudian yang ketiga itu adalah rotasi atau perputaran. Nah, rotasi itu adalah perubahan posisi dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Contohnya komedi diputar. Nah itu kan berputar ya. Berputar pusatnya di porosnya tengah-tengahnya. Tapi ketika berputar bisa aja kita posisinya dari bawah, terus nanti ada di samping, terus di atas gitu. Jadi berputar. Berpindah posisi. Kemudian yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Nah, ini mengubah ukuran kalau dilatasi. Tapi bentuknya tidak berubah. Contohnya adalah penggunaan zoom pada kamera. Ya, jadi posisinya tetap tapi dia ukurannya jadi lebih besar gitu ya. Jadi itu contoh penggunaan dilatasi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang translasi atau pergeseran. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa pergeseran itu adalah perubahan posisi, tidak mengubah ukuran dan orientasi. Nah, kalau ada titik P, misalkan X, Y, dia akan digeser sejauh sumbu X, sebesar A ya, searah sumbu X ke kanan atau kiri, lalu sejauh B searah sumbu Y, ke atas atau ke bawah. Jadi titik bayangannya P aksennya itu adalah X tambah A, Y tambah B. Jadi tinggal ditambahin aja. Ya, jadi digeser begini, bentuknya sama, orientasinya sama. Nah, notasinya nanti nulisnya begini. Jadi X, Y translasi A, B. Jadi A itu adalah yang searah sumbu X, berarti kanan kiri. Yang B-nya itu searah sumbu Y, atas bawah. Jadi tinggal kita tambahin aja. Ya, X tambah A, Y tambah B. Contohnya, suatu titik A min 1,3 ditranslasikan sebesar 4 min 2, maka hasil translasinya adalah, nah ini tinggal kita tambahin. Ya. X aksennya min 1 tambah 4 sama dengan 3, Y aksennya 3 tambah min 2 sama dengan 1. Ya, maka hasil translasinya adalah aksen 3,1. Contoh lagi, suatu titik 3, min 2 ditranslasikan menjadi 3,1. Berapa besar translasinya? Nah, ini variasi soalnya yang ditanya translasinya. Nah, jadi 3 ditambah berapa? Nah, A ya, kita misalkan A. 3 tambah A sama dengan 3. Berarti A-nya adalah 3 kurang 3 sama dengan 0. Untuk cari B-nya, min 2 tambah B sama dengan 1. Maka B-nya 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, sehingga besar translasinya adalah 0,3. Oke, gitu ya. Berikutnya refleksi atau pencerminan. Nah,
Nah, ini macam-macam. Pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, jadi ini anggaplah cerminnya itu sumbu X ini. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi tadinya ada di bawah A-nya, aksennya ada di atas. Nah, notasinya itu kalau terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya yang berlawanan. Jadi tadinya Y jadi min Y. Contohnya, sebuah segitiga ABC dengan koordinatnya ada diketahui dicerminkan terhadap sumbu X. Hasil pencerminannya berarti ya udah, kalau A-nya 2,3, aksennya 2,-3. Kalau 8,4, maka bayangannya 8,-4. Kalau 3,-1, bayangannya 3,1. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y berarti yang garis tegaknya nih. Dinotasikannya terhadap sumbu Y itu X-nya yang berlawanan, Y-nya tetap. Contoh soalnya masih sama, tapi ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka hasilnya 2,3 menjadi min 2,3, 8,4 menjadi min 8,4, sedangkan 3,-1 menjadi min 3,1. Gampang. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini garis Y sama dengan X ya. Nah, ini titiknya tadinya ada di atas jadi di bawah. Pokoknya jaraknya sama nih dari titik asal ke cermin ke bayangan. Dinotasikannya itu tinggal dibalik aja kalau Y sama dengan X ya. Tadinya X, Y jadi Y, X. Contoh, masih sama soalnya. Sehingga titik 2,3 bayangannya jadi 3,2. Titik 8,4 bayangannya jadi 4,8. Titik 3,-1 bayangannya jadi min 1,3. Jadi tinggal dibalik ya kalau Y sama dengan X. Berikutnya garis Y sama dengan min X. Nah, ini lawannya, kebalikannya ya. Tadi kan Y sama dengan X dia di kanan. Ya, miringnya ke kanan. Kalau Y sama dengan min X, miringnya ke kiri. Notasinya kalau tadinya X, Y, maka dia dibalik dan berubah tanda jadi min Y, min X. Contohnya masih sama. Terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah tadinya 2,3 jadi min 3,-2, tadinya 8,4 jadi min 4,-8, tadinya 3,-1 jadi 1,-3. Ya, jadi tinggal dibalik dan berubah tanda. Berikutnya terhadap titik asal. Titik asal itu 0,0. Ya, titik asal 0,0. Notasinya itu tadinya X, Y, dia tidak berubah, tapi dua-duanya jadi berubah tanda. Ya, jadi min X, min Y. Contohnya masih sama. Ya, terhadap titik asal, maka hasilnya 2,3 jadi min 2,-3, 8,4 jadi min 8,-4, 3,-1 jadi min 3,1. Jadi angkanya sama, namun tandanya berlawanan. Gitu ya. Berikutnya terhadap garis X sama dengan H. Nah, jadi ada garis yang sejajar sumbu Y ya, terhadap garis terhadap X sama dengan H, maka Y-nya tetap ya karena dia kan sejajar sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y tadi kan Y-nya tetap. Nah, maka ini juga sama. Kalau terhadap garis X sama dengan H, maka X-nya yang berubah. 2H min X. Nah, tergantung nanti H-nya berapa. X-nya ya titik asalnya ya. Contoh, titik A 3,-1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Hasil pencerminannya adalah, nah ini berarti kan X-nya sama dengan 3, Y-nya min 1, H-nya 2. X aksennya 2H min X. Jadi 2 kali 2 dikurang 3 sama dengan 1. Y aksennya min 1. Maka hasil pencerminannya adalah 1, min 1. Nah, sekarang kalau dibalik nih, hasil pencerminannya ada, ya, terus dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Tentukan titik B-nya. Caranya sama. Yang diketahui kan X aksen sama Y aksennya, sama H-nya. Rumusnya tetap sama nih. X aksen itu adalah 2H min X. Berarti min 1 sama dengan 2 dikali min 2 dikurang X. Nah, X-nya dapat deh, min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Kalau Y aksen kan sama dengan Y, berarti sama ya, Y-nya 5 juga. Maka titik B-nya adalah min 3,5. Berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, kalau Y sama dengan K berarti sejajar sumbu X. X-nya berarti tetap yang berubah Y-nya. Ya.
Cuman istilahnya sekarang K. Kalau tadi X kan kita pakai H. Contoh, titik A 3, min 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Hasil pencerminannya adalah, kita tulis X-nya 3, Y-nya min 1, K-nya 2. X aksen itu 3. Ya, tetap ya X-nya. Y-nya itu 2K min Y. Berarti 2 kali 2 dikurang min 1. Hasilnya 5. Maka pencerminannya adalah aksen 3,5. Nah, sekarang kalau dibalik, titik B aksennya yang diketahui, dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Titik B-nya berapa? Tetap ya, kita tulis aja yang diketahui. X aksennya min 1, Y aksennya 5, K-nya min 2. X-nya tetap, berarti min 1, Y-nya 5 sama dengan 2K min Y, berarti 2 dikali min 2 dikurang Y. Dapatlah Y-nya adalah min 4 dikurang 5 sama dengan min 9. Sehingga titiknya adalah min 1, min 9. Nah, sekarang untuk lebih meyakinkan nih, kalian sudah paham, ada tugasnya ya. Untuk murid Misari, silakan langsung dikerjakan di sijamatnya. Untuk yang translasi itu lembar kerja 1. Ya, ada 3 soal. Kemudian untuk refleksinya itu adalah lembar kerja 2. Ya, ada 4 soal. Langsung dikerjakan di situnya aja, jadi lebih cepat ya. Jadi nggak perlu gambar-gambar lagi. Oke? Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya materi dari Miss. Kalau ada yang kurang paham boleh diulang lagi. Jadi sebenarnya transformasi itu tinggal ganti-ganti X-Y-nya aja. Simple. Ya, yang penting teliti. Oke, sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan ketemu lagi dengan Misari di video-video Misari berikutnya.